Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-hasanah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat wal afiyah di pagi yang cerah ini, dalam rangka kita tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama kita yang merupakan perintah dan tuntunan syariat Islam, dalam rangka meneruskan pembahasan kitab Syarhu Ushulil Iman, penjelasan tentang pokok-pokok pondasi keimanan. Tidak lain tidak bukan adalah merupakan rukun iman. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian para jamaah semuanya rahimani Allah wa iyyakunna, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan. Bisa dibuka buku PDF-nya halaman yang ke-20. Ada poin yang nomor 1, dalil syara' tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih kita pada poin yang pertama. Kalau kita murojaah sebentar, kemarin yang sudah kita bahas, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencakup berapa poin? Beriman kepada Allah mencakup 4 poin. Nah, yang jawab 4 betul. Apa saja? Yang pertama, mengimani apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengimani rububiyah. Yang ketiga, uluhiyah. Yang keempat, asma wa sifat. Ini yang akan kita bahas, dan kita masih pada poin yang pertama. Bisa dimahami nggih gambarannya supaya lebih mudah untuk kita mengingat-ingat, memasukkan ke dalam memori kita. Pada poin yang pertama ini kita lagi membahas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngomong saya beriman kepada Allah, berarti yang kita imani adalah keberadaan Allah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Seperti itu maksudnya. Nah, ini yang pertama, kita sudah masuk tentang iman, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan dalil syara', dalil syariat tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seluruh kitab samawi itu kitab yang diturunkan dari langit, berbicara tentang hal ini. Ini tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh hukum syariat, syara' yang mengandung kemaslahatan manusia yang dibawa kitab-kitab tersebut, yakni kitab samawi, merupakan dalil bahwa kitab-kitab itu datang dari Rabb yang maha bijaksana dan mengetahui segala kemaslahatan makhluknya.
berita-berita alam semesta yang dapat disaksikan oleh realitas akan kebenarannya yang dijelaskan di dalam kitab-kitab itu juga merupakan dalil atau bukti bahwa kitab-kitab itu datang dari Rabb yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dalil keberadaan Allah pertama adalah dengan kita melihat kepada kitab-kitab samawi dan yang diturunkan dari langit, Al-Qur'anul Karim salah satunya. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an banyak dalil-dalil yang menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita-cerita, kisah-kisah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan bisa kita saksikan kenyataannya. Bisa kita saksikan kenyataannya. Nah, yang seperti ini tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh orang, manusia atau makhluk yang lainnya, kecuali hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Misalnya di dalam penciptaan langit dan bumi, misalnya keberadaan manusia, tentang penciptaan manusia berupa proses kehamilan misalnya, tentang janin, kemudian juga tentang menyusui, semua kan sudah ada penjelasannya, sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu dari situ kita bisa mengetahui dan meyakini bahwasanya apa yang ada dalam Al-Qur'an ternyata benar. Kalau begitu, kitab ini yang membuat adalah suatu yang luar biasa. Dalam sebuah kitab kenyataannya ada, nyata, terjadi. Padahal yang diceritakan itu adalah merupakan hal-hal yang sangat mendetail, hal-hal yang gaib terkadang, tapi bisa diceritakan dan ternyata benar terjadi persis bagaimana Al-Qur'anul Karim. Maka dari situlah bisa kita pahami bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil logika tentang wujud Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua. Yang A, kita mendengar dan menyaksikan terkabulnya doa orang-orang yang berdoa serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan musibah. Hal ini menunjukkan secara pasti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lah fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil adim." Dan ingatlah kisah Nabi Nuh sebelumnya, ketika Nabi Nuh berdoa dan kami memperkenankan mengijabahi doanya, lalu kami selamatkan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya dari bencana yang besar. Salah satu dalil selanjutnya, ketika seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya terkabul, doanya terlaksana dan terjadi di dunia ini. Berarti kan ada yang mengijabahi, yang menjawab permintaan, permohonan atau doa tersebut. Dari sini juga merupakan dalil bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala yang menjawab panggilan doa para hambanya. Kemudian juga Allah berfirman, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, kepada Allah, lalu diperkenankannya bagimu doanya. Jadi dikabulkan bagimu doa
yang telah dipanjatkan. Jadi kalau kita berdoa kemudian doanya terkabul, berarti kan ada yang mengabulkan itu. Bukan begitu saja terjadi. Bukan sekedarnya tidak, tapi ada yang mengijabahi doa tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini ada hadis yang panjang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, ini Anas bin Malik menceritakan pernah ada seorang badui. Arab badui itu orang Arab yang di kampung-kampung gitu ya, yang pedalaman. Pada hari Jumat pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Lelaki itu, yakni Arab badui, berkata, wahai Rasulullah, harta benda kami telah binasa, seluruh warga ditimpa kelaparan. Oleh karena itu mohonkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatasi kesulitan kami. Rasulullah lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Tiba-tiba awan datang bergulung-gulung bagaikan gunung-gunung. Sebelum Rasulullah turun dari mimbar, hujan terlebih dahulu turun dan membasahi jenggot beliau. Pada hari Jumat yang kedua, orang Badui atau orang yang lain berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, bangunan kami hancur dan harta benda pun tenggelam. Karena Rasulullah berdoa, langsung diijabahi doanya, langsung turun hujan. Seminggu, sepekan. Kemudian Jumat depannya baru ada yang ngomong lagi, wah ini kebanjiran ini, sampai harta bendanya tenggelam semua. Berdoalah kepada Allah agar kami selamat. Rasulullah lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah ya Rabbi, turunkanlah hujan di sekeliling negeri kami dan jangan engkau turunkan di negeri kami. Akhirnya setiap tempat yang beliau tunjuk dengan tangannya menjadi terang, yakni menjadi reda hujannya. Maka ini merupakan dalil juga ketika Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan, tiba-tiba turun hujan. Berarti kan ada yang mengijabahi, ada yang menjawab permintaan atau permohonan tersebut, gitu kan. Kemudian ketika Rasulullah juga beliau meminta agar hujannya itu reda, maka hujannya juga reda. Berarti ada yang mengijabahi atau menjawab permohonan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu doanya mustajab. Doanya Rasulullah itu diijabahi. Jadi para sahabat terkadang juga mendatangi Rasulullah untuk meminta kesembuhan, meminta hidayah kepada keluarganya misalnya, atau didoakan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian hingga di masa kita sekarang ini kita menyaksikan dan mendengar terkabulnya doa orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ini logika dari yang pertama, dalil logika yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kebenaran para nabi yang disebut mukjizat yang dapat disaksikan atau didengar banyak orang, merupakan bukti yang jelas tentang wujud keberadaan yang mengutus para nabi tersebut. Jadi para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa mukjizat. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa mukjizat. Dan mukjizat para nabi dan para rasul itu adalah berbeda-beda. Sama apa berbeda? Berbeda. Nah, perbedaannya ini dikarenakan oleh kondisi dan situasi yang berbeda-beda juga. Misalnya kalau Nabi Musa kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada orang-orang pada waktu itu. Fir'aun, seorang raja yang punya banyak rakyat, yang juga didakwai oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Maka mukjizatnya Nabi Musa itu sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Karena pada waktu itu banyak orang-orang tukang sihir, para penyihir. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mukjizat kepada Nabi Musa yang juga
untuk membantah, mengkanter, melawan kondisi-kondisi yang terjadi pada waktu itu. Jadi Nabi Musa misalnya tongkatnya berubah menjadi ular, kemudian membelah lautan. Maka ini mukjizat yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Kemudian mukjizat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran? Karena memang pada masa Rasulullah diperintahkan oleh Allah berdakwah di kota yang pertama ya di Mekah, di sekitarnya, kemudian di Madinah, di Arab, dan di sana sangat terkenal orang-orang itu kuat bahasanya, bagus sekali bahasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan mukjizat yang luar biasa besar berupa kitab suci Al-Qur'anul Karim yang mengcounter, melawan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang akan didakwai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam berupa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mereka orang-orang yang memang ahli bahasa pada waktu itu, sebagiannya yang mereka tidak sombong, ya sebagiannya itu mereka paham tentang isi Al-Quran. Ketika dibacakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang Al-Quran, maka sebagian mereka meyakini ayat yang dibacakan oleh Muhammad ini sungguh tidak mungkin dibuat oleh manusia. Tidak mungkin Muhammad yang membuatnya. Manusia nggak ada yang bisa membuat seperti ini. Yani mereka tahu, mereka yakin yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagiannya sombong, ini tidak mau mengikuti kebenaran dan tetap pada prinsipnya mengikuti agama nenek moyang. Sebagiannya mereka tahu dan paham, akhirnya mereka mau untuk masuk Islam. Jadi mukjizat itu sesuai dengan kondisi masing-masing pada setiap zamannya kan berbeda-beda, seperti itu. Kemudian tanda-tanda kebenaran para nabi dan yang disebut mukjizat yang dapat disaksikan atau didengar banyak orang merupakan bukti yang jelas, yaitu Allah tentang wujud yang mengutus para nabi tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal itu terjadi di luar kemampuan manusia. Jadi nggak mungkin manusia yang melakukannya. Allah melakukannya sebagai bukti penguat kebenaran dan menolong para rasul. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukul tongkatnya ke laut, Nabi Musa memukulnya, lalu lautnya terbelah menjadi 12 jalur yang kering. Sementara air di antara jalur-jalur itu menjadi seperti gunung-gunung yang bergulung. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa anidrib bi'asokal hajar fanfalaqa fakana kullu firqin katordil adim. Lalu kami mewahyukan kepada Nabi Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Allah yang memerintahkan. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan ada seperti gunung yang besar. Ini mukjizat Nabi Musa yang sesuai dengan kondisinya pada waktu itu, karena dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Contoh yang kedua, mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati lalu mengeluarkannya dari kubur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mukjizat Nabi Isa. Allah berfirman, wa uhyil mauta bi'idznillah. Dan aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, yaitu dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat pada waktu itu yang sesuai dengan kondisi keadaan beliau. Kemudian wa itukhrijul mauta bi'izni. Dan ingatlah ketika engkau, yakni Nabi Musa, mengeluarkan orang-orang yang mati dari kuburnya menjadi hidup dengan izinku, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh ketiga, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaum Quraisy meminta bukti kenabiannya. Kaum Quraisy bagian mereka kan tidak percaya, masa Muhammad ini jadi nabi? Mana buktinya? Datangkan buktinya. Maka beliau Rasulullah mengacungkan tangannya menunjuk ke arah bulan
Di saat itu juga bulan terbelah menjadi dua, dan kejadian ini disaksikan oleh orang yang banyak, orang-orang yang meminta bukti. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan buktinya, mukjizat bagi Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai bukti penguat kebenaran bahwa beliau adalah seorang nabi yang benar. Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan, yakni dahulu. Dan Allahu alam juga saya dapat informasi sudah lama ya, beberapa waktu yang lalu, bahwasanya ada bukti kalau bulan itu ada bekas terbelahnya, gitu kan? Benar atau mboten niki? Yang beredar seperti itu, meskipun saya juga tidak pernah meneliti bulannya secara langsung. Tapi dengan dalil ini memang benar bahwasanya bulan dahulu pernah terbelah. Itu salah satu mukjizat Rasulullah. Dan itu yang melakukannya bukan Rasulullah, tapi dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang sah. Kemudian mukjizat-mukjizat di atas yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran seorang nabi yang dapat dirasakan oleh indera manusia, menjadi bukti keniscayaan wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan hal-hal tadi, bukti-bukti, dalil-dalil dari syariat, dari kitab-kitab samawi, dari logika, dari mukjizat juga, ini itu menjadikan sebuah hal, sesuatu yang seorang harus mengatakan memang Allah Subhanahu wa taala itu ada. Memang Allah taala ada. Justru yang mengatakan tidak ada berarti dia menolak fitrahnya. Fitrahnya manusia itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala memang ada, meskipun kita tidak bisa melihatnya di dunia. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya bagi para penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua agar bisa melihat kepada wajahnya di akhirat kelak. Amin. Adapun orang kafir maka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melihat Allah hanya orang yang masuk surga. Adapun orang-orang kafir, munafik, karena mereka masuk neraka, maka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kemudian pembahasan yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rububiyah atau tauhid rububiyah? Siapa yang pernah mendengar tauhid rububiyah? Semuanya pernah gitu? Apa yang anti pahami dari tauhid rububiyah coba? Nopo ibu-ibu semua? Pada tawaduk semua ini ya. Dhisik ra iso saiki lali. Angel iki. Napa kira-kira ibu sepemahamannya? Kalau mendengar tauhid rububiyah, ya langsung terkoneksi apa itu pengertiannya maksudnya? Apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Allah yang menciptakan. Sudah? Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya, dan mengisahkan Allah dalam apa? Dalam 3 perkara. Tolong diulangi. Mengisahkan Allah dalam penciptaan, kekuasaan dan pengaturan. Nah, 100 bijinya. Pengertian yang paling mudah,
Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, kepemilikan atau penguasaan dan pengaturan. Yani Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur. Allah sebagai Khalik, Malik, Mudabbir. Itu 3 poin inti yang nantinya akan ada penjelasannya. Jadi tauhid rububiyah berarti kita mengimani, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta, langit bumi yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya. Itu tauhid rububiyah. Bisa dipahami ya? Saya kira ini lebih mudah. Jangan ingat-ingat, intinya ada 3. Mengisahkan Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Kenapa harus 3 poin ini? Jawabnya juga sangat masuk akal sekali. Secara akal, masuk akal, berdasarkan dalil sangat banyak sekali yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, Allah satu-satunya yang menciptakan. Kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Wallahu khaliqu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Langit, bumi, yang ada di dalam langit, yang ada di dalam bumi, dan yang ada di antara keduanya. Hal gaib atau hal yang nampak, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan saya kira ini mudah untuk dipahami. Orang itu secara umum mengimani tauhid rububiyah. Yang kedua, kenapa kita katakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau menguasai? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan langit dan bumi, maka secara otomatis pemiliknya siapa? Pemiliknya siapa? Allah yang menciptakan. Maka Allah yang memiliki langit, memiliki bumi, memiliki apa yang ada dalam langit, ada dalam bumi dan semuanya. Jadi Khalik, pencipta hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah ciptaannya. Penciptanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan selain pencipta, selain Allah berarti apapun dia, siapapun dia, maka dia namanya adalah makhluk, ciptaan. Dan seluruh ciptaan berarti dia miliknya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Allah pemilik segala sesuatu. Sebagaimana juga kalimat istirja, ketika kita mendengar musibah, tidak hanya kematian ya, tapi seluruh musibah secara umum, kita mengatakan inna apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi, dan sungguhnya kita nanti kepadanya, kepada Allah, raji'una, kembali. Panjenengan pinter bahasa Arab ya sampunan. Masya Allah, luar biasa nih. Enggak perlu diterjemahkan, sudah paham nanti ya. Di situ juga ada kata inna lillahi, sesungguhnya kita, kami milik kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu seperti itu. Kemudian yang ketiga selanjutnya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu telah selesai, kemudian otomatis Allah sebagai pemiliknya karena Allah yang menciptakannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan ciptaannya, tapi diapakan? Diatur, diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan begitu saja. Seperti siang dan malam.
diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pergerakannya itu secara rapi. Siang dan malam pergerakannya rapi. Siang dan malam termasuk juga tanda-tanda kebesaran Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga matahari, bulan, bintang, bumi, hujan dan lain sebagainya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ya seandainya tidak diatur, ya misalnya 5 tahun hujan terus misalnya. Kemudian 5 tahun berikutnya panas terus, kemudian 5 tahun berikutnya salju terus. Ya kan bukan seperti itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat baik, sangat sempurna. Kemudian pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala ini bercabang banyak sekali. Yang pertama Allah yang menciptakan, otomatis Allah yang memiliki, kemudian Allah tidak membiarkan, alias Allah yang mengaturnya. Lah, kepengaturan Allah Subhanahu wa taala itu bercabang banyak sekali. Yang pertama Allah menurunkan hujan misalnya. Yang kedua Allah menumbuhkan tanaman. Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjadikan air laut meninggi. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan manusia yang sakit. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan panas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan turun hujan. Gitu loh ya, bisa dimahami nggih? Jadi pada poin pengaturan itu nanti banyak sekali pengaturan-pengaturan yang itu memang hanya dimampui, hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sandarkan hanya kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu secara ringkas tauhid ar-rububiyah. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita baca bukunya. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada rububiyah Allah maksudnya beriman sepenuhnya bahwa Dialah satu-satunya pengatur alam semesta. Tiada sekutu dan tiada penolong selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Rabb adalah zat yang menciptakan, memiliki serta memerintah. Jadi tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, dan tidak ada perintah selain perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin." Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Menciptakan kita paham, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Kemudian memerintah, hak memerintah juga hanya haknya Allah. Jadi dalam perkara-perkara memerintah apapun itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tumbuhan supaya tumbuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya pohon jeruk tumbuhnya, buahnya juga jeruk. Allah memerintahkan pohon mangga, buahnya juga mangga. Allah memerintahkan pohon pepaya, buahnya juga pepaya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim atau perintah Allah Subhanahu wa taala dalam sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam alias syariat Islam, semuanya itu termasuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya haknya murni hanya Allah yang berhak. Selainnya tidak berhak. Meskipun dia Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad yang mulia, beliau hanya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, bukan untuk membuat syariat Islam. Rasulullah hanya sebagai penyampai. Adapun pembuatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersendirian dalam hal ini. Seperti itu. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan yang berbuat seperti itu, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah melakukan itu adalah Rabbmu Allah taala. Lahul mulku, kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan langit, kerajaan bumi dan segala sesuatu.
Dan orang-orang yang engkau seru, yang engkau sembah, yang engkau mintai doa selain Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai apa-apa, tidak menguasai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Kitmir, dan di bawah yang paling terakhir itu kitmir, itu sebenarnya kalau jenengan tahu kurma. Tahu kurma nggih? Kurma itu kalau kita buka kan dia dilapisi dengan selaput. Tahu nggih jenengan? Selaputnya yang putih ini loh. Nah, itu kitmir itu. Jadi selaput yang tipis itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah selain Allah itu tidak punya rububiyah gitu loh, maksudnya itu nggak punya rububiyah. Sampai pun juga dia tidak memiliki kitmir, dia tidak punya kuasa untuk menciptakan kitmir atau memilikinya atau merubahnya, tidak bisa. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta atau sebagiannya. Tidak ada makhluk yang mengingkari kerububian Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang congkak sombong ya. Sedang ia tidak meyakini kebenaran ucapannya, seperti yang dilakukan Fir'aun ketika berkata kepada kaumnya, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan juga ketika berkata, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wah, ini songong sekali Fir'aun ini. Wahai pembesar kaumku, yakni para penasehat, aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku. Gak ada Tuhan lain selain aku. Aku taunya ya aku Tuhan kalian gitu. Itu perkataan Fir'aun. Kemudian Allah berfirman tentang Fir'aun tersebut, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dzulman wa 'uluwan. Dan mereka mengingkarinya, termasuk Fir'aun mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta, karena kedzaliman dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikanlah bagaimana balasan bagi orang-orang yang dia merusak. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah, melawan ucapan Fir'aun. Meskipun Fir'aun mengatakan seperti itu, sebenarnya itu karena kesombongannya gitu loh. Itu karena kesombongannya, bukan karena benar-benar menolak, tidak tahu, tidak paham. Bukan. Sebenarnya paham, mengerti kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki seluruh alam semesta, Allah yang mengaturnya, sebenarnya paham. Fir'aun dan bala tentaranya yang lain. Tapi mereka karena sombong, yakni terang-terangan menolak kebenaran ini, maka diturunkan ayat untuk membantah mereka semuanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala laqad alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu masbura. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb Allah Subhanahu wa taala yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti. Ketika Fir'aun mendatangkan seluruh para penyihir-penyihir yang kuat, yang ahli, dan pada waktu itu Nabi Musa melawan para penyihir-penyihir tersebut dan disaksikan oleh banyak orang, gitu kan? Ketika hal itu terjadi, para penyihir mereka akan melemparkan tongkatnya, namanya juga penyihir. Maka penyihir ini menyihir mata-mata manusia, orang-orang yang melihat pada waktu itu. Jadi bukan tongkatnya para penyihir berubah jadi ular sebenarnya, tapi yang benar adalah mata-mata orang yang melihat itu disihir supaya melihat seakan-akan tongkatnya para penyihir itu seperti ular gitu. Bisa dipahami nggih? Jadi bukan merubah dari tongkat menjadi ular, penyihir juga nggak bisa. Hanya menyihir mata-mata itu supaya melihat seakan-akan itu tongkatnya jadi ular gitu.
Adapun Nabi Musa alaihi salatu wassalam beda. Nabi Musa ketika melempar tongkatnya, nah ini bedanya. Ketika tongkatnya dilempar, itu tongkatnya berubah benar-benar menjadi ular. Awalnya tongkat kayu berubah menjadi ular gitu loh. Maka seketika itu para penyihir kan langsung tahu, langsung paham. Lah ini bukan sihir ini. Kalau sihir ini saya tahu nggak mungkin seperti ini. Kalau sihir ini dengan bantuan jin ini. Tapi kalau Musa ini, loh ini kok ternyata bisa mendatangkan mukjizat, dan mukjizat tidak mungkin datang, tidak mungkin dengan bantuan jin kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tukang sihirnya kan masuk Islam duluan, ya kan? Tukang sihirnya kan masuk Islam duluan tanpa izin kepada Fir'aun. Biasanya agama raja itu agama rakyatnya. Rakyatnya harus mengikuti agama rajanya, harus izin kalau mau pindah, diperbolehkan apa tidak. Nah itu para penyihir tidak langsung izin, tidak butuh izin kepada Fir'aun, tapi langsung ikut agamanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, masuk Islam. Nah, Fir'aun akhirnya tidak setuju, marah. Apakah kalian mengikuti Musa tanpa izin dariku? Sungguh benar-benar saya akan mensalibmu di pohon kurma. Dan para penyihir pun tidak peduli dengan hal tersebut. Yang penting penyihirnya ingin mengikuti kebenaran yang datang dari Nabi Musa, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya lah. Pada waktu itu sebenarnya Firaun itu paham gitu loh ya. Firaun itu sebenarnya paham juga, mengerti juga bahwa mukjizat Nabi Musa itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Firaunnya yang sombong yakni apa maksud sombong secara syar'i? Sombong ini bukan karena tidak menyapa, ini sombong versi Indonesia ini. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Sombong, dosa pertama yang dilakukan iblis, yang menjadikan iblis keluar dari langit atau dari surga dan dimasukkan dalam neraka nanti. Nah, Firaun ini sombong, yakni sombong tidak mau menerima kebenaran. Bukan sombong ini, wah kamu kemarin sombong, saya di pasar nggak disapa lah. Bukan sombong ini, emang sombong ini jadi masuk neraka apa kalau nggak nyapa lah ya. Ini sombongnya ini berbeda. Terkadang bahasa Arab ini masuk ke Indonesia ini maknanya sudah berbeda. Seperti fitnah. Fitnahnya juga fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ayatnya benar tapi pemahamannya keliru. Fitnah di situ maksudnya apa di Al-Qur'an? Apa? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih mengerikan daripada pembunuhan. Fitnah itu maksudnya apa? Kesyirikan. Di ayat yang ini fitnah artinya kesyirikan. Meskipun ayat yang lain juga fitnah bisa berarti ujian gitu. Jadi kita harus pahamnya itu sesuai dengan konteksnya, dengan pemahaman para ulama supaya tidak keliru. Bukan fitnah ini, wah ini saya difitnah ini. Saya difitnah dengan tuduhan-tuduhan yang palsu misalnya, bukan yang ini. Nah, kemudian Nabi Musa berkata kepada Fir'aun tadi, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata kenabian Nabi Musa maksudnya. Dan sungguhnya aku mengira engkau wahai Fir'aun seorang yang akan binasa karena sombong menolak kebenaran. Lah untuk tukang sihirnya saja mau beriman kepada Nabi Musa, tapi Fir'aun justru mengingkari. Ya mungkin bisa jadi karena sungkan, karena dia seorang raja, ya kan? Masa raja tiba-tiba pindah agama. Apalagi itu waktu ada perlawanan antara tukang sihir dan Nabi Musa yang disaksikan banyak orang, masa dia mengaku kalah. Jadi karena sungkan, maka perlu diperhatikan aliran sungkanisme ini juga harusnya kita fokusnya pada kebenaran, bukan pada
sungkannya. Dan kalau mau lebih dalam lagi, sebenarnya sungkannya kita ini kan kepada manusia. Terkadang kita justru lalai, lupa dari sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan lebih besar sungkannya kita kepada Allah. Sungkan, malu kalau tidak sholat, terlambat sholat misalnya. Sungkan kalau tidak ngaji, kan gitu kan. Sungkan pada Allah kalau tidak menutup aurat, kan seperti itu harusnya. Kita malah sungkan kepada tetangga. Ini perlu kita perhatikan bersama. Sama, saya juga senantiasa berusaha memperhatikan hal ini. Oleh karena itu sebenarnya orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah, termasuk penyihir tadi kan, meskipun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dalam penghambaan, uluhiyah dalam peribadahan. Kemudian juga dibawakan dalil ini, ayat Al-Quran Karim, kita baca terjemahnya. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya? Jika kalian mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang Allah berkisah tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, kafirun. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, milik siapa langit bumi ini? Semua menjawab milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak ada yang keliru dalam masalah tauhid rububiyah. Dan juga siapa yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy yang besar? Mereka menjawab milik Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang ada di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang Dia Allah melindungi, tapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azab Allah. Jika kalian mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Yakni intinya bahwasanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengatakan pada orang-orang musyrikun, siapa yang menciptakan langit, siapa pemilik langit? Kaum musyrikun jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada di tangannya seluruh kerajaan, seluruh segala sesuatu, semua menjawab milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah dalam tauhid ar-rububiyah. Dan yang jadi masalah, mereka paham tauhid rububiyah yang menciptakan mereka, yang memiliki, menguasai mereka, dan yang mengatur seluruh perkara, tapi mereka ibadahnya tidak diserahkan pada Allah gitu. Ibadahnya tidak diserahkan hanya kepada Allah, tapi diserahkan kepada Allah dan kepada yang lainnya terkadang. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian juga ayat yang mirip-mirip yang lainnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dalil-dalil yang menjelaskan tauhid rububiyah ini kaum musyrikun mengetahuinya, memahaminya, mengimaninya. Perintah Allah Subhanahu wa taala mencakup perintah dan alam semesta yang kauni, yakni perintah kauni tadi seperti yang saya contohkan. Kalau Allah memerintahkan turun hujan, turun hujan. Allah memerintahkan ya pohon rambutan berbuah, maka akan berbuah. Allah perintahkan ya pohon mangga berbuah, maka berbuah, seperti itu. Dan perintah syara', perintah syar'i, dia yakni perintah syariat Islam ya, perintah sholat, perintah zakat, birrul walidain, berkata yang baik dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam, pemutus seluruh perkara sesuai dengan tuntunan hikmahnya. Dia juga penentu peraturan-peraturan ibadah serta hukum-hukum muamalat sesuai dengan tuntunan hikmahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang menjadikan
penentu aturan-aturan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala dan penentu aturan-aturan muamalat selain Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah menyekutukan Allah serta tidak beriman kepadanya. Jadi poin pada tauhid rububiyah ini kalau kita berbicara tentang tauhid, berarti kita berbicara tentang sesuatu itu hanya satu-satunya. Tauhid menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Kalau tauhid rububiyah berarti kita menjadikan Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam semesta. Tauhid itu artinya menjadikan sesuatu satu-satunya. Tauhid berarti menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Atau dengan pengertian yang lain juga ada, yaitu mengkhususkan segala sesuatu yang memang khusus bagi sesuatu. Misalnya rububiyah itu kan sesuatu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita khususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menciptakan kan kekhususan bagi Allah kan? Kalau begitu itu juga kita khususan bagi Allah, jangan diselewengkan kepada yang lain. Seperti memiliki dan menguasai seluruh alam semesta, itu adalah kekhususan bagi Allah, maka kita harus mengkhususkannya juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diyakini bagi selain Allah, itu akan keliru dan akan jatuh pada dosa syirik. Dalam tauhid apa? Misalnya ada sebagian manusia, orang-orang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai memiliki segala sesuatu. Tapi Nyi Roro Kidul itu menguasai pantai selatan. Nah, berarti dia kan mengkhususkan sesuatu yang harusnya khusus bagi Allah, gitu kan? Tapi bagi selain Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ini namanya syirik dalam tauhid rububiyah. Paham nggih jenengan? Kemudian sebagian juga orang meyakini bahwasanya di tempat-tempat tertentu, semisal gunung, itu ada juru masak. Juru kunci, kok juru masak pripun jenengan? Ada juru kuncinya. Yakni dia yang bisa, diyakini dia yang bisa mengatur gunung tersebut, gitu kan? Ada bisa mengatur. Jadi gunung ini ya mungkin dilus-lus 10 kali baru tenang supaya enggak meletus, mengeluarkan asap dan nah ini berarti dia kan harusnya mengkhususkan hal ini bagi Allah, tapi tidak dikhususkan bagi Allah, diselewengkan, diserahkan kepada selain Allah. Masalah pengaturan atau kepemilikan gunung tadi, berarti dia telah terjatuh dalam dosa syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Bisa dipahami kan? Kemudian juga dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan hujan reda, gitu kan? Kalau di daerah saya di Malang Selatan itu masih ada kebiasaan atau adat yang tidak baik, tidak bagus. Kalau ada hajatan, ini saya berbicara daerah saya, kalau ada hajatan, entah itu ada acara pernikahan, walimah nikah atau khitan, sunat, biasanya kan dibuat terop-terop itu loh ya. Ada acara-acara itu loh ya, hajatan. Nah itu nanti biasanya orang itu yang punya hajat, sohibul hajat, nanti akan datang ke orang yang pinter katanya, supaya orang pinter tadi memindahkan apa? Memindahkan hujan, kok jenengan ngertos? Memindahkan hujan ke tempat yang lain. Kalau misalnya waktunya hujan, misalnya harusnya di Malang dipindah di Gumul ya serapopo. Sementing di Malang acaranya aman, nah di Gumul orang urus.
misalnya. Nah ini di daerah saya kira daerah sini nggak tahu ada atau enggak ya. Masih ada nama buatan? Masih ada juga. Waduh berarti sama kalau begitu. Nah ini juga merupakan kekeliruan. Berarti dia meyakini bahwasanya orang bisa mengatur hujan. Padahal mengatur hujan itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dan harusnya dikhususkan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dan tidak boleh diserahkan, diyakini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya sebaik apapun dia, setinggi apapun derajatnya, sebesar apapun kekuasaannya, kalau dia selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak ini. Nah, kita berbicara tentang tauhid, kita berbicara tentang sesuatu yang khusus. Kalau tauhid rububiyah, keutusan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan dan pengaturan seluruh alam semesta, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu bercabang dan sangat banyak sekali seperti itu. Jadi kita di sini membahas tentang tauhid ar-rububiyah, dan penyimpangan dari tauhid rububiyah ini merupakan kesyirikan di dalam tauhid ar-rububiyah. Dan nantinya ya kesyirikan nanti juga ada dalam tauhid uluhiyah, dan juga ada kesyirikan di dalam tauhid asma wa sifat. Jadi kesyirikan itu bisa terjadi dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, seperti itu. Dalam tauhid rububiyah seperti yang saya jelaskan, kalau harusnya kekhususan dalam hal penciptaan, kepemilikan, pengaturan itu hanya hak khusus murni bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diyakini atau ada orang yang ngaku-ngaku dia bisa ngatur alam semesta atau sebagiannya, maka dia berarti sudah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dinamakan kesyirikan. Seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi, kalau kita berbicara tentang tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah, berarti tauhid rububiyah kata-kata atau huruf yang membentuk kata rububiyah, rububiyatun itu adalah mirip-mirip sama dengan yang membentuk kata Rabbun. Jenengan ini ada yang belajar bahasa Arab napa mboten? Mboten asal ngapusi lho nggih. Tadi jenengan kan bisa menerjemahkan tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok sagete niku mawon? Kalau belajar bahasa Arab ini sangat mempermudah juga. Kalau jangan perhatikan kata-kata rububiyah dan kata Rabbun itu kan huruf pembentuknya sama kurang lebih. Ada ro, ada ba, itu baknya dua, Rabbun ya kan. Ro, baknya kan ditasdid, berarti baknya double, ada dua, Rabbun. Dan juga kata-kata rububiyah, ada ro, ada ba, ada ba. Ada rok, baknya dua. Lah, maka kalau jenengan perhatikan selanjutnya pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau pada hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam akan dijumpai, didapati. Di sana kalau ada penyebutan Rabb, berarti maksudnya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Misalnya tadi saya baca kan di dalil-dalil tadi yang mana? Yang ada kata-kata Rabbun.
di ayat-ayat. Halaman berapa? Nah, misalnya ini halaman 25. Sudah jenengan dapati? Sampun? Halaman 25 itu ya. Sudah? Di buku PDF-nya halaman 25. Di halaman 25 itu kan ada 3 dalil, yang atas, yang tengah, kemudian yang bawah. Yang tengah surat Al-Isra ayat yang ke-102. Yang tengah jangan perhatikan di situ, qala laqad alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adzunuka ya fir'aunu masbura. Ada kata-kata illa rabbus samawati wal ard, gitu kan? Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya engkau Fir'aun telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Robnya langit dan bumi, gitu kan? Kecuali Robnya langit dan bumi, yakni Rabbus samawati wal ardi. Berarti kalau ada kata Rob di situ, berarti secara otomatis jenengan pahami Rob tadi artinya rububiyah. Berarti Rob sama dengan rububiyah. Rububiyah berarti artinya pencipta, pemilik, dan pengatur, gitu loh. Berarti di sini illa rabbus samawati wal ard, kecuali Robnya, yakni yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit-langit dan bumi. Kalau mau contoh lebih ringan lagi adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Lah apa maksud Rabb itu apa? Ya kan? Lah sekarang jenengan bisa tadabburi, ini masuk bab tadabbur, bisa jenengan tadabburi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya al-alamin, alam semesta. Berarti langsung diterjemahkan, dipahami. Rabbnya alamin berarti penciptanya, pemiliknya, dan pengaturnya seluruh alam semesta. Bisa dipahami nggih? Ada yang belum paham? Yang belum paham silakan bisa tanya kepada temannya yang sudah paham, yang ada di sampingnya. Sampingnya kan paham semua itu. Rob itu artinya pencipta, pemilik, dan pengatur. Itu ada tambahan ilmu bagi panjenengan kalau membaca hadis atau mendengar atau membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, ada kata Rob, berarti langsung dikoneksikan dengan rububiyah, yakni pencipta, pemilik, dan pengatur. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Terkadang kita terjemahkan segala puji bagi Allah, Rob atau Tuhan, ya kan? Tuhan semesta alam. Tapi kan dari situ kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang jelas atau apa maksudnya Tuhan, apa maksudnya Rob. Tapi kalau kita pelajari, kita belajar seperti ini kan jadi paham, nggih kan? Nggih napa mboten? Jenengan jadi paham. Berarti Rob itu pencipta, pemilik, dan pengatur. Langsung arahkan ke situ. Jenengan jadi dapat bab tadabbur. Itu biasanya bisa menambah keimanan yang ada pada diri kita, sehingga kita tambah paham, tambah yakin. Tidak hanya terjemahnya, tapi pahamnya mantap gitu loh ya. Dilihat dari pemahaman yang baik dan benar, ya menurut para ulama dan menurut juga bahasa Arab. Segala puji bagi Allah, Rob yang telah menciptakan, memiliki, dan mengatur alam semesta. Itu kan beda dengan kita hanya taunya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oh, Allah itu Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan itu maksudnya apa? Itu kan butuh istilah lagi, butuh pengertian lagi. Tapi kalau kita paham makna asli dari Robbun, maka kita langsung paham. Arahkan ke situ. Allah yang menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta. Ini insya Allah yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Barangkali ada pertanyaan maka bisa dikumpulkan dulu ya. Seperti itu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran, ibadah kepadanya, dan terlebih dalam menuntut ilmu agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.